Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Bagaimana kabar Sobat Football United? Lancar-lancar ibadah puasanya dan juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Jangan lupa zakat ya. Dan yang lainnya juga semoga selalu sehat-sehat, murah-murah rezekinya, lancar-lancar semuanya. Kali ini preview pertandingan lanjutan kompetisi Premier League Liga Inggris. Manchester United kembali ke Old Trafford setelah jeda internasional. Pertandingan pertama kalah menghadapi Newcastle di St. James Park, di mana memang tuan rumah Newcastle juga tampil sangat luar biasa. Manchester United seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Dan kebetulan sama juga seperti yang gue katakan di review, tampil dengan determinasi yang kurang, ya kan, agresivitas juga kurang, inisiatif juga kurang, sehingga akhirnya kalah 2-0. Di hari Rabu malam jam 9 waktu Eropa atau di Indonesia berarti hari Kamis dini hari, Manchester United akan menjamu tim yang juga sedang dalam performa bagus, yang di pertemuan pertama di London mengalahkan Manchester United dengan skor telak 4-0. Siapa lagi kalau bukan Brentford. Ini merupakan formasi ketika Manchester United kalah 4-0, ketika itu Cristiano Ronaldo masih berada di tim. Jadon Sancho bermain di kanan, Rashford di kiri, Bruno Fernandes, Fred berduet dengan Christian Eriksen. Lini belakang Martinez berduet dengan Maguire. Pada saat itu kekalahan kedua Erik ten Hag di kompetisi Liga Inggris. Kekalahan pertama kalah 1-2 menghadapi Brighton. Ya, pada saat itu memang Manchester United dinilai oleh Erik ten Hag tampil tanpa determinasi, tidak ada kemauan, tidak ada keinginan untuk memenangkan pertandingan. Bahkan Brentford mampu unggul cepat ya kan di babak pertama dengan gol-golnya. Manchester United sangat-sangat sulit mengembangkan permainan. Jadi Erik ten Hag ini juga mengeluhkan bagaimana pergerakan pemain Manchester United ini sangat minim. Larinya di atas lapangan sangat minim. Karena setelah itu dihukum ya kan, lari kalau tidak salah 13 km atau berapa belas kilometer, di mana Erik ten Hag juga ikut serta dalam lari tersebut. Nah, ini merupakan penampilan dari Brentford di beberapa pertandingan terakhir. Karena di 5 pertandingan terakhir, Brentford ini hanya kalah sekali menghadapi tim yang sedang berjuang untuk bisa lolos dari zona degradasi, yaitu adalah Everton. Dan itu juga menjadi satu-satunya pertandingan di 5 pertandingan terakhir di mana Brentford ini gagal untuk mencetak gol. Di 3 pertandingan terakhir bisa dilihat ya, Brentford ini selalu bisa mencetak gol di setiap pertandingannya. Di pertandingan away, di 5 pertandingan away, Brentford juga cukup lumayan ini. Dengan hanya sekali kalah ketika menghadapi Everton, lalu menghadapi Southampton menang. Dan yang terakhir tentu saja luar biasa, mampu menahan tuan rumah Brighton 3-3. Bahkan di banyak kesempatan Brentford ini mampu unggul duluan. Ini harus diwaspadai. Sebelum ke sana, gue ingin melihat ketika kalah menghadapi Everton, Brentford pada saat itu secara statistik mereka ini expected goals-nya 2 sebenarnya. Tapi mereka tidak bisa tampil klinikal, tidak bisa tampil tajam. Dari 12 kali percobaan, 4 nih mereka hanya bisa 4 yang on target. Sementara ball possession mereka menguasai. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun ketika bermain tandang dan mereka kalah menghadapi Everton, tapi mereka juga mendominasi pertandingan tersebut. Ketika menghadapi Brighton, nah sekarang kita beralih nih, ketika menghadapi Brighton di pertandingan terakhir, ini merupakan posisi rata-rata dari para pemain Brentford. Yang menarik adalah bagaimana di sisi kiri Brentford nampaknya tuh lebih tinggi. Ini harus diwaspadai, berarti kemungkinan Brentford mengandalkan sisi sebelah kirinya nih untuk membongkar pertahanan lawan. Dan mungkin ini juga akan terjadi ketika menghadapi Manchester United. Siapa nih di posisi sebelah kanan? Tentu saja untuk sektor sayap ada beberapa pilihan ya. Aaron Wan-Bissaka mungkin sudah bisa diturunkan ketika menghadapi Newcastle, dia kan sakit ya. Atau juga Diogo Dalot. Lalu sayap kanannya siapa nih yang akan bahu-membahu membantu pertahanan? Anthony kemungkinan besar akan diturunkan, walaupun ada pilihan lain seperti Jadon Sancho ataupun juga Facundo Pellistri. Nah, sekarang statistiknya ketika menghadapi Brentford, expected goal dari Brighton itu 4. Sementara
Brentford itu hanya 1,6, tapi mereka bisa melampaui itu dengan justru menciptakan 3 gol. Ball possession, Brighton unggul telak. Total shots itu lebih luar biasa. Brighton 33 kali percobaan. Ada 15 yang on target, tapi hanya 3 gol. Ini kunci, ya. Manchester United harus bisa tampil klinikal, harus bisa tampil tajam. Manchester United di pertandingan terakhir menghadapi Newcastle sangat kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang-peluang baik itu dari Marcus Rashford, Bruno Fernandes maupun juga Wout Weghorst. Ini harus diperbaiki. Bahkan Anthony Martial yang menurut gua memiliki kesempatan ya untuk bisa mencetak gol walaupun gagal karena kena blok ya kan dari pemain belakang Newcastle. Menghadapi Brentford menurut gua tampil di kandang sendiri selain bermain agresif, Manchester United juga harus bisa bermain dengan kreativitas yang tinggi. Lalu juga ketajaman. Gua ulangi lagi, ketajaman. Bahkan menghadapi Brighton, Brentford ini juga melakukan lebih banyak serangan dari daerah kirinya. Sama seperti Manchester United yang lebih banyak mengandalkan sisi sebelah kiri kalau menurut gue ya. Ada Marcus Rashford ya kan, tumpuan untuk bisa mencetak gol. Ini seakan-akan dalam tanda kutip hampir mirip nih situasinya dengan Brighton. Walaupun ya Manchester United masih harus tampil tanpa seorang Casemiro. Ini juga harus dicari solusinya oleh Erik ten Hag, siapa pemain yang menempati sektor sebelah kiri pivot ya dalam posisi gelandang. Karena ketika menghadapi Newcastle tampak sekali Erik ten Hag ini mencoba-coba, kesulitan. Bruno Fernandes selalu ditempatkan untuk pivot, tapi pendampingnya Sabitzer dicoba, Scott McTominay juga dicoba, tapi tidak berhasil. Menurut gue ini harus dicari solusinya ya. Dan kalau bicara soal pengharapan formasi, ini dia pengharapan gue ya. Gue belum tahu situasi terakhir dari Aaron Wan-Bissaka, tapi gue asumsikan sudah bisa dimainkan. Aaron Wan-Bissaka di bek kanan, Rafael Varane berduet dengan Martinez, lalu Luke Shaw di bek kiri. Sementara di pivot, gue lebih memilih Scott McTominay diduetkan dengan Fred. Iya, Fred. Ketika menghadapi Newcastle, mungkin Fred disimpan karena ya pemain Newcastle secara fisikal lebih besar ya kan. Mungkin dianggap ini menyulitkan Fred. Sementara menghadapi Brighton, menurut gue Fred bisa dicoba. Fred dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama ketika diduetkan dengan Casemiro, dia bermain cukup bagus menurut gue. Pergerakannya sangat cair, bekerja sangat keras, determinasi juga sangat tinggi. Sehingga menurut gue kenapa tidak diulangi ketika menghadapi Brentford. Lalu untuk duetnya gue lebih memilih Scott McTominay. Menghadapi Newcastle, Scott McTominay yang di-drop di babak kedua posisinya di pivot di sebelah kanan. Sementara Bruno Fernandes mungkin lebih di sebelah kiri. Gue lihat lebih bisa menahan gempuran dari para pemain Newcastle ya. Dibandingkan dengan Sabitzer di babak pertama. Sehingga gue lebih memilih Scott McTominay untuk bermain di posisi tersebut. Lalu 3 gelandang serang, Marcus Rashford di sebelah kiri. Di kanan gue lebih memilih Anthony. Mungkin nanti bisa Jadon Sancho ataupun juga Facundo Pellistri yang dimainkan. Facundo Pellistri by the way ketika menghadapi Newcastle tidak banyak memberikan impact ya, karena memang situasi di atas lapangan tidak cukup baik. Tapi bukan berarti dia tidak bisa diturunkan ketika menghadapi Brentford. Gue tetap melihat bisa saja solusi itu tercipta dari Facundo Pellistri, itu bisa saja. Dan Bruno Fernandes dikembalikan lagi ke posisi nomor 10, dimana inilah menurut gue posisi terbaiknya dari pemain tersebut, dari Bruno Fernandes, dari kapten Bruno Fernandes. Menghadapi Newcastle tampil di posisi yang lebih dalam, gue pikir itu bukan posisi terbaiknya. Dan di beberapa pertandingan sebelumnya ketika Bruno juga bermain di posisi yang sama, artinya di posisi pivot, tidak bisa lebih berkontribusi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama untuk kontribusi ke ketajaman lini serang dari Manchester United. Dan di depan, gue pikir ini saatnya untuk memainkan duluan seorang Anthony Martial, yang ketika menghadapi Newcastle menurut gue tampil percaya diri, pergerakannya pun juga cukup baik ya. Sempat menciptakan satu momentum, satu peluang, dan mungkin kenapa tidak diteruskan saja ketika menghadapi Brentford. Ini juga sekaligus memberikan penyegaran di lini depan dengan mengistirahatkan seorang Wout Weghorst. Perakiraan skor bagaimana? Musim lalu kebetulan gue menyaksikan secara langsung di Old Trafford ketika itu Manchester United menang 3-0 menghadapi Brentford.
Inilah formasi yang diturunkan oleh Ralf Rangnick pada saat itu. Yang menarik adalah bagaimana Juan Mata yang ditampilkan bersamaan dengan Bruno Fernandes. Dan kali ini, ya Bruno Fernandes bisa saja dimainkan di posisi dari Juan Mata dan Marcus Rashford berada di daerah sebelah kiri. Lalu di depan mungkin Anthony Martial. Namun melihat bagaimana performa dari Brentford, menurut gua, dan juga performa dari Manchester United setelah menjuarai Carabao, ini kan di pertandingan Liga Manchester United tidak pernah menang. Bahkan belum pernah mencetak gol. Tapi gua harapkan menghadapi Brentford bisa menjadi titik balik. Manchester United bisa meraih 3 poin. Gua prediksi bisa menang dengan skor 2-1. Bagaimana menurut Sobat Football United? Prediksi skornya, siapa saja yang diturunkan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.